Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pada video ini kita akan memulai belajar bahasa Arab pra pemula al-husna secara bertahap. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan membuat 48 video yang dengan itu kita akan menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Kita masuk materi hari pertama belajar kita. Ya, kita mulai dari pendahuluan. Ya. Kita belajar bahasa, ya, kita mengenal dulu berbahasa merupakan sarana untuk menyampaikan maksud. Ya, dalam hal ini baik secara lisan maupun secara tulisan. Dasar mempelajari bahasa Arab berpusat pada mempelajari perubahan suatu kata untuk mendapatkan makna yang sesuai. Nah, ini ilmunya disebut ilmu sorof. Ya. Jadi yang mempelajari kosakata, ya bentukan-bentukan kata, kalau dalam bahasa Indonesia ini seperti kata yang memiliki imbuhan. Ya, dari kata ajar menjadi belajar, menjadi pembelajar, menjadi pelajaran, ya, dan yang semisalnya. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari merangkai kalimat yang sempurna, ya. Dan uniknya di dalam bahasa Arab ini akan terjadi perubahan akhir kata saat dirangkaikan dalam membentuk suatu kalimat. Ya, ada perubahan akhir kata. Ilmunya disebut dengan ilmu nahwu. Jadi kita bisa membedakan apa itu ilmu sorof dan apa itu ilmu nahwu. Ya, karena belakangan buku-buku, ya, buku-buku yang tersedia ini ada yang buku-buku secara khusus membahas ilmu sorof dan ada juga buku-buku yang secara khusus membahas ilmu nahwu. Ya. Sedangkan untuk prakteknya nahwu dan sorof ini tidak bisa terlepas satu sama lain, ya, ketika diaplikasikan di dalam merangkaikan kalimat. Ya, kemudian kita mengenal dulu kata di dalam bahasa Arab ini disebut kalimah. Ya, kalimah dengan tak marbutoh. Ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut fi'il, yaitu kata kerja, isim, yaitu kata benda, dan harf, yaitu kata yang tidak termasuk kata kerja dan kata benda, tapi ketika dirangkaikan ini memiliki makna. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di awal-awal ini, kita akan fokuskan dulu pada salah satu bagian dari fi'il, ya, kata kerja, yaitu kita akan mempelajari kata kerja lampau yang di dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Ya, disebut fi'il madhi. Ya, untuk kita yang belajar, kita ingatkan lagi di sini, kita sebagai pemula, maka penting untuk kita belajar secara bertahap, ya, dan banyak berlatih. Ini seringkali terjadi merasa lemah ketika belajar bahasa Arab, merasa sulit belajar bahasa Arab, biasanya karena belajarnya tidak bertahap. Apalagi ketika belajar mandiri, ya, istilahnya loncat-loncat. Jadi progresnya malah membingungkan, yang membingungkan diri sendiri. Nah, maka perlu bagi kita untuk belajar secara bertahap. Ya, dengan belajar bertahap juga kita diharapkan bisa merasa nyaman, ya, karena kita bisa menguasai materi sedikit demi sedikit, dan juga tidak merasa berat, ya, sehingga hati kita juga senang ketika mempelajari. Ya, untuk awal kita hafalkan 3 kosakata, ya, 3 kosakata. Silakan ikuti, ya, silakan ikuti cara pengucapannya karena kita perlu juga melatih lisan kita, ya, meskipun tidak secara interaktif, tapi dengan melalui video ini silakan mengikuti pengucapannya. Darosa, 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 artinya belajar. Nah, tadi kita sudah kenalkan, ini disebut fi'il madhi, ya, kata kerja lampau, maknanya ada makna telah belajar. Ya, sedangkan kita bisa
melafalkan darosa, belajar. Qoro'a membaca. Ya, makna yang terkandungnya telah membaca. Kataba menulis. Kataba menulis. Sambil kita bayangkan ya, bagaimana itu belajar darosa. Ketika kita membaca, qoro'a. Ketika kita menulis, kataba. Ya. Ya. Ini yang perlu kita ingatkan lagi. Tadi ilmu dasar bahasa Arab itu ada ilmu nahwu dan ada ilmu shorof. Ilmu nahwu itu merangkai kata menjadi kalimat, ya. Maka terjadi perubahan akhir kata, ya, sesuai dengan posisinya, bentuk kalimatnya dan posisi kalimat kata dalam kalimat tersebut. Atau secara garis besar ini mempelajari perubahan akhir kata. Ya, sedangkan shorof ini mempelajari kosakata, yaitu perubahan kata itu sendiri untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Ya, kemudian ini pembagian kata. Ya, kita ingat saja bahwa apa yang akan kita pelajari di awal ini, kita akan mempelajari kata kerja atau fi'il, ya, lampau, madhi, fi'il madhi. Ya, karena fi'il ini terbagi menjadi 3. Nanti ada fi'il madhi yang akan kita pelajari terlebih dahulu, karena ini merupakan kata dasar, ya, untuk pembentukan kata-kata yang lainnya. Kemudian fi'il mudhari, ya, yang maknanya akan dan sekarang. Ini nanti kita akan pelajari di level 2. Dan ada fi'il amr, ya, fi'il amr yang bentuknya perintah, kata perintah. Ini juga akan kita pelajari, ya, di level selanjutnya. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana kita menggunakan pelaku ana. Ya, jadi kita akan membuat kalimat saya telah belajar. Saya telah belajar. Gimana? Saya ana. Belajar darosa. Ya, ana darosa. Ternyata di dalam bahasa Arab tidak seperti ini. Di dalam bahasa Arab tidak seperti ini. Kalimat seperti ini salah. Bagaimana cara yang benar? Nah, kita ada istilahnya di sini. Ada istilah, nanti kita akan menambahkan rumusnya. Rumusnya. Ya. Rumus atau kita sebut tanda domir. Ya. Atau istilah dalam bahasa Arabnya sebetulnya domir muttasil. Ya, tapi untuk memudahkan kita sebagai pemula, ya kita katakan tanda domir. Ya, yang mewakili kata ganti ana, maknanya adalah saya. Maka kita katakan ana daros, saya telah belajar. Ini cara yang benar. Ana daros. Nanti setelah kita terbiasa, ya, kata anahnya tidak perlu kita katakan lagi. Cukup kita katakan darostu, saya telah belajar. Ya, seperti doa kita ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakal. Ya, dengan nama Allah, aku telah bertawakal. Ya, kalimat di situ kalau kita menunjukkan bismillahi ana tawakal. Bismillah, ya, tawakal itu telah bertawakal. Aku telah bertawakal. Tidak perlu disebutkan lagi anaknya. Tapi untuk pemula, supaya kita terbiasa, ya, memahami bahwa itu di situ bermakna ana, ya, maka kita katakan secara lengkap ana daros. Ya, silakan dicoba, ya. Ini contohnya, qoro'a menjadi ana qoro', kataba menjadi ana katabtu. Ya, silakan dibaca dan dikerjakan secara spontan, ya, melalui video ini. Silakan. Saya telah belajar dan saya telah membaca dan saya telah menulis. Apa bahasa Arabnya? Saya belajar. Jadi T di sini telah. Saya telah belajar, telah membaca dan telah menulis. Apa bahasa Arabnya? Ya, silakan dicoba. Ya, ada baiknya kalau ditulis juga. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan objek. Objek yang akan kita gunakan adalah kata benda.
ya, atau disebutnya isim. Ya, di sini kata benda yang kita gunakan, kata benda yang maknanya tunggal. Ya, kemudian diawali dengan alif lam. Ya, mungkin kalau di antara sahabat ada yang sudah belajar bahasa Arab, biasanya kosakatanya itu di belakangnya ada tanwin. Ya, misalnya rumah baitun. Nah, kita gunakan alif lam, maka tidak boleh bertanwin. Ya, menjadi al-baitu. Ya. Pada asalnya ya diakhiri dengan dhammah. Kalau tidak ada yang merubahnya, maka diakhiri dengan dhammah. Ya, kosakata yang akan kita gunakan untuk isim Al-Qur'anu. Ikuti Al-Qur'anu, Al-Qur'anu. Artinya Al-Qur'an. Yang kedua, ar-risalatu. Ar-risalatu. Pesan atau surat atau sekarang itu chatting ya atau SMS bisa kita katakan ar-risalatu. Ya, chatting, pesan, surat itu maknanya sama. Kemudian kalau kita rangkaikan di dalam kalimat ini kita gunakan sebagai objek. Kita gunakan sebagai objek ya. Ana darostu. Tadi sudah kita pahami, saya telah belajar. Belajar apa? Al-Qur'an. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini, ana darostu Al-Qur'anu ini ya alhamdulillah selamat, hampir benar lagi. Ya. Tapi salah. Di dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Kalau ini objek, sasaran pekerjaannya, maka istilahnya itu dimansub. Ya, tapi untuk memudahkan kita, pokoknya difathahkan saja. Ya, difathahkan. Jadi kata yang benar untuk menjadikannya sebagai objek adalah dibaca fathah. Ana darostu Al-Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Apa? Ana qara'tu Al-Qur'ana. Saya membaca surat. Ana qara'tu ar-risalata. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan menggunakan keterangan. Ya, keterangan di sini kita akan menggunakan fi. Fi artinya di atau di dalam. Fi istilahnya ini huruf jar, harf jar. Ya, yaitu isim setelah fi ya, maka istilahnya dimajrur atau kita mudahkan dikasrohkan. Misalnya Al-Qur'anu. Ketika di Al-Qur'an maka kita gabungkan fil Qur'ani. Ya. Ar-risalatu. Ya, di surat fir risalati. Ya. Sekarang kita berikan kosakata yang baru yang ini insya Allah sudah kita hafal juga sebetulnya ya. Al-masjidu masjid. Al-baitu rumah. Ya. Fil baiti. Jadi tidak ada fil baitu. Harus fil baiti. Di masjid. Afwan tadi ya. Fil masjid di masjid. Fil baiti di rumah. Ya, insya Allah dengan kita memahami kosakata tadi bisa kita menerjemahkan latihan-latihan ini dan juga bisa membaca Arabik gundul ini. Ya, insya Allah silahkan dicoba terlebih dahulu. Ya, silahkan dicoba terlebih dahulu. Ya, videonya bisa di pause dulu. Sekarang kita akan membahas kunci jawabannya. Ya. Sebaiknya tadi kita latih dulu ya sebelum kita melanjutkan materi berikutnya ini. Pertama, yang perlu kita kuasai adalah kita menghafal kosakata yang diberikan. Ini ada 10 kosakata. Ya, 10 kosakata. Ana, saya. Darosa, belajar. Ini kelompok katanya termasuk isim, fi'il, ya. Qara'a, membaca. Kataba, menulis. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Ar-risalatu, surat, pesan atau chatting. Fi, di atau di dalam. Al-masjidu, masjid. Al-baitu, rumah. Wa artinya dan. Ya, ini rumusnya, ana ditambah fa'ala menjadi fa'altu. Ya, fa'ala ini artinya mengerjakan. Saya telah mengerjakan. Nah, tadi di latihannya saya telah belajar dan saya telah membaca dan saya telah menulis. Ya, jawabannya ana darostu wa ana qara'tu wa ana katabtu.
Kemudian pertanyaan kedua, saya telah belajar membaca dan menulis. Jawabannya, ana darastu wa qara'tu wa katabtu. Ya, ini kalimatnya sebetulnya sama. Ya. Tapi sebagaimana dalam bahasa kita, ya dalam kalimat efektif, kata ganti hanya disebutkan di awal. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa setiap fi'il, ya setiap kata kerja dalam bahasa Arab, ini selalu disertai oleh pelakunya. Ya, di sini diberi tanda merah. Ya. Di pembahasannya, cara mengucapkan ana ini juga harus kita mulai biasakan. Jangan mengucapkan ana, itu ada syiddahnya, tapi ana. Kemudian di sini ada sifar, ada tanda bulat, ya. Itu bermakna kalau dibaca wasol atau dibaca sambung, dibacanya pendek. Ana kata, tapi kalau dibaca berhenti, wakof, kita bisa baca ana, ya 2 harokat. Ya sebagaimana di dalam Al-Quran juga ada tanda seperti ini, dibaca sambung ketika itu dibaca 1 harokat. Kalau dibaca berhenti, baca 2 harokat. Ya, kemudian tadi kata ganti orang cukup disebutkan 1 kali boleh. Kata ganti yang ada di dalam fi'il, ya itu mewakili pelakunya. Ya, kita langsung ke nomor 2. Saya di masjid. Ana fil masjid. Lihat perubahannya. Ana qara'tu al-Qur'ana fil masjid. Saya telah membaca Al-Quran di masjid. Ya, yang dengan tanda ungu ini objek sasaran. Ya. Saya menulis di rumah. Ya, kita ingat bahwa fi'il madhi sudah memiliki makna telah. Ana katabtu fil bait. Saya telah belajar Al-Quran di rumah. Ana darastu Al-Qur'ana fil bait. Ya, alhamdulillah. Untuk yang perlu diperhatikan, kita sepakati di awal bahwa setiap kata kerja selalu bermakna telah dikerjakan. Ya, istilahnya fi'il madhi. Ya. Ini kita harus melatih praktik kalimat ya dengan menggunakan fi'il yang itu selalu disertai dengan domirnya atau kita istilahkan tanda domir. Untuk ana tanda domirnya adalah ya, isim. Ya, kita mulai hafalkan isim. Ini artinya adalah kata benda. Ya, kita gunakan sebagai objek atau setelah keterangan huruf jar. Ya, kalau sebagai objek ini difathahkan, kalau setelah huruf jar ini dikasrohkan. Ya. Ya. Untuk nomor 3 silahkan dibaca. Ana darastu fil baiti. Ana qara'tu wa katabtu al-Qur'ana fil masjid. Ya, biasanya kita bisa membacanya tapi belum memahami artinya. Ya, itu perlu sinkronisasi, perlu kita berlatih membaca sambil membayangkan. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Fi'il selalu disertai tanda domir, ya atau domir mutasilnya. Isim bila menjadi objek maka dimansub. Ini istilah i'rab mansub, yaitu difathahkan. Atau bila setelah huruf jar ini di majrur, yaitu dikasrohkan. Yaitu untuk pembelajaran kita sebetulnya dengan struktur kalimat seperti ini, ya dengan kita menghafalkan 10 kosakata ini bisa membentuk 50 kalimat. Ya, ana darastu al-Qur'ana fil masjid. Ana qara'tu al-Qur'ana fil masjid. Ana katabtu ar-risalata fil bait. Ya, bisa diacak-acak sambil kita melatih dalam mengaplikasikannya. Ya, melatih dalam aplikasikannya. Ya, ini target yang kita pelajari sekarang. Silahkan latihan 1 sampai 3 meskipun sudah dipahami, coba untuk dituliskan. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.